saking ada Imam Malik niku beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau itu imam besar di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar, itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat, teng turbah, teng bunyi yang mengandung dinten Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid. Ini kurang podo karos gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mau nonton desain bagi itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu kayak Thailand atau sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng kebelet tetap melayu kan. Menjauhi kawasan nopo. Jadi pada pulau ini kita nyata. Aku pernah sepuh gak pulau undang pernah bah. Ya itu hati dulu ya bener banget. Makanya penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benernya? Saiki itu wong ngising ning gone kawasan Medina itu sopan banget. Mergo disane Thailand tuh ngisor banget. Disane Thailand saya kira ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sampai sore meneh. Desain bangunan Thailand itu ada kira tadi Medina gue kangen. Kasih orang marat yo. Jadi desainnya kan ngisor kan. Jadi bawa banget. Artinya itu harus sopan deh gedung saya misal. Kan Thailand itu kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Dan misalnya tarian 3 meter, itu saat sore mana bang? Kira 7 meter hampir sih. Wah cangkemmu. Loh orang gitu nih. Jadi kita anggap bener. Sopan itu kadang butuh biaya. Ya nah, cangkem melek itu ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tarian Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke baki dan belakang baki. Nah, saya ini untuk dijual disiasati. Iya, disiasati betul. Alifon. Itu tangkem melek tapi kadang yang bener. Maksudnya ini paham. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Itu kurang mau sidik jadi kalau tulis tangan. Jalasa binara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malak penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al malaku. Hadza utawi iki ku al malaku malaikat. Nah, panodoro sampe rujukan tadi Nabi ya, tadi Nabi yang bodoh ya, Nabi malaikat Jibril ini rujuk nuruhin. Faqala mongko dawuh sapa Jibril nih. Sama kowe padha rawe kanjeng Nabi yo pirsa malaikat Jibril ya napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau wau sedang papat mutung beri lah, mulang bidol malah akhirnya terlambat berapa jam. Jadi nak pulau ya buatan terlambat, pulau mulang buatan masrum. Pakola muka dawa sapa Jibril, hadza utawi ku al malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mutkhulika. Ing dalem sumangsane den ciptakno sapa malak qabla saat iki kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ning bumi. Mulai dhisik men kuwi ora ning langit ora tau napa medun. Fala manazala mongko semangsane turun sapa al malak, kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksude malaikat, ya Muhammad ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutusni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi, iku matur ning kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan, ana ta kowe iku dadi raja, nabian kang ya dadi nabi. Ya raja plus nabi atau nabi plus raja, kok Nabi Sulaiman ngoten. At'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang nanti duit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kang dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan.
Kala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Bale aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Qala li Samir wa Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la wa rijalul awalin rijalus sahih wa rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasanin kama qala li Samir Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'a ziyadatin semertane tambah fi awalin dan kawitane hadis wa ziyada fi akhiri qala fakana mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dawar sapa nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai. Dadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten lho, mutaqi niku kaya lungguh wong ngopi, lungguhe wong sombong. Ya kulo dawuh sapa nabi, aku lu mangan sapa ingsun kama ya kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa adrisu lan lungguh sapa ingsun kama adrisu kaya oleh lungguh sapa abdi sapa budak. Waktu amalan teman-teman jadi bisa apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bima ana firatil mal inta tabrani waktu itu. Mun kula waca ngantos niku terus kula waca terusane iki sing masalah Sidina Umar ini. Kita berpindah dulu. 2 menit. Sing mulai ini gue alenia nih gue cepat. Wa akhrajal maruzi ini. Sing pol pinten. Berarti alenia terakhir nih. Wa akhrajal maruzi fil iden anzirin. Wa akhrajal maruzi fil iden anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal Idi maring salat Id. Salat Lebaran, Sayyidina Umar pas ape ngimami salat Id Lebaran niku kafiane tanpa sandalan. Kali-kali dia salat nabi ngimami masjid, ora usah napa? Peniti sayu wong. Kaga bil muntakhab. Kula niku salat Id niku tak eling-eling jeng nyai kula bapak wafat 2005. Kula salat Id niku ping 7 ping 3. Nggih. Biasa apa ikut buatan sholat. Sepanjang resikonya jadi ulama. Mungkin ampun imamnya komat, kalau kadang di sholat oratan. Kok sholat yang beratan? Jadi sholat id, Sayyidina Umar khafian. Tanpa nopo? Sandalan. Gada fil muntakhab. Padahal calon imam. Waktu saya nurian Muhammad bin Umar al-Nabi ma'anabi kola. Nada Umar bin Khattab as-sholatu jami'ah. Utai sholat itu jamaah. As-sholatu jami'ah betul terawih. Fala masama'a mong semangsane kumpul sapa anak manusa siap dimami Umar pas salat wa kasuru lan akeh sapa anak Soita mongko muga sapa Sidina Umar alim bemara ing mimbar sampai khutbah mangsane nyiapno naskah khusus mergo salat napa id pahami dawa wasna alih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah Subhanahu ayuhan nas. Ini kalau hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah ini cerita ini. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula niku pemenang kok Ruke malah blas. Niku pemimpin besar. Seorang tadi presiden, Sayyidina Umar kados presiden, presiden tenan. Ngalim bisa presiden ngalim. Bukan presiden negara kok di presiden dunia dan akhirat mungkin imam. Kancane Kanjeng Nabi. Ayuhan nas. Presiden tenan di nomor itu pidato pas sholat id ngeten ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas sholat id pidato khutbah lakot roa itu nih teman-teman wis tau ningali ingsun beges liwat ni ingsun dhewe ara ingkang angon sapa ingsun angon menggembalai aku angon ala kholatin ing atase pira-pira keluargane dulur kholah iku dulur kok ibu nggih nak amun dulur ing bapak nak kholah dulur ing napa ibu li kedua ingsun nimbani mahzumin saking bani mahzum aku iku saurip-urip kuwi iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulik kuwi nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedua ingsun al-qabdata ing sak genggaman minat tamri saking kurma wa jabi lan anggur fa azilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa yaumen lan dina terus mana jalan mongko nuli medun sama Sidina Umar. Jadi khotbahe aku iku Umar. Dhisik iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah perangan wedhus diopahi sak genggaman beras utawa kurma. Ya wis awal uri iso mangan terus assalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sing mlete moto khotbahe gak meriang ngono.
Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra dhuwit ya tenang mawon. Sing dilapar luwih parah. Luwih napa? Luwih napa? Parah. Pakola mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin dene dadi presiden. Mau khutbah masjid ta'ala an kok intanab. Mau pidato di luar wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dhewe lama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala an kok inta. Sing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ikta tegese menghujat panjenengan. Sing pidato dirung ana wong akeh jebule mbok cerita mantan penggembala napa kambing sing isane mangan mergo buruk napa angon dadi taruhane nyawa. Pakola mung dawuh Sayyidina Umar wa fataya ibn Aufin. Lha iki ngaji tenan ben sampean waras sing tau sombong ben waras sing tawadhu ya ora krana kere tapi krana tawadhu. Untuk kawan kere itu tawadhu boten. Saya kula iso tawadhu maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan menen ra mulya tawadhu ora jelas. Pakola mung dawuh lho nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos saniki sering teng pasar teng desa kula tempat kan. Iki biasa lugur teng kene nggon parkiran. Kesok minaran iso cangkemmu biasa mulya malah pinaran iki ora oleh. Aku lugun dur agak sopan kan. Aku ora tau mulya, aku mulya saniki iso ora. Wah, jenengan ku aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ora ilmune apa? Kamu apa tenan? Ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya, dadi lugun iki ora apa-apa. Aku agak sopan. Biasa ra sopan anak-anak. Kalau agak sopan lah itu biasa apa? Orang sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku cenderung bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara gedeng tengene Rembang. Malah saya sing pidato ngundang Habib Taufik Asegaf misalnya. Cerita. Saking ada Imam Malik niku beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau imam besar di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar. Itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat teng turbah, teng bumi yang mengandung dinten Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid. Niku rak padha karo gak hormat ning sinten Rasulullah. Padahal zaman itu pun nonton desain baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu kayak Thailand ada sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng kebelet tetap melayu kan. Menjauhi kawasan nopo. Nah, sing kanca kula ini kisah nyata. Aku pernah sepuh gak kula undang pernah Mbak. Ya itu Habib itu ya bener banget. Mulane penting juga penting. Apa hubungannya kok sudah benernya? Saiki iku wong sing ning gone kawasan Medina iku sopan banget. Mergo dicane Thailand tuh ngisor banget. Dicane Thailand saiki ra ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sampai sore meneh. Desain bangunan Thailand itu ada kira tadi Medina gue kangen. Kasih orang marat yo. Jadi desainnya kan ngisor kan. Jadi bawa banget. Artinya itu harus sopan deh, kesung saya ini tahu. Kan Thailand itu kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Nah misalnya tarian 3 meter, itu saat sore mana bang? Kira 7 meter hampir sih. Wah cangkemmu. Loh orang gitu nih. Jadi kita anggap bener. Sopan itu kadang butuh biaya. Ya cangkem melek ini ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tarian Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke baki dan belakang baki. Nah saya ini untuk dijual disiasati. Iya, disiasati betul. Alifan. Itu tangkem melek tapi kadang yang bener. Maksudnya ini paham. Jadi ya kayak ngeten-ngeten iki. Kulo terus nol. Wa fakayabna aufin. Wa fakatila qasira yabna aufin. Ini satem ingsun kholautu iku berpikir ingsun. Maksudnya persepen ingsun berpikir ingsun. Fahad dasatni nafsi. Mongko nyeritakni. Mongko berbisik ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun.
Fakolat mongko ngucap apa nafsi ngene, antau te sira amirul mukminin iku pemimpine wong mukmin kabeh. Paman nda mongko iku sapa Abdul ingkang luwih utama mingga dibanding sira. Terus fa'arab ku mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha ing yen to ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka, ha ing nafsi, nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu ning atiku sedurunge pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh, nggih, ngrasa dinteni wong akeh. Aku iku GR. Wong sak munafik kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amiril mukminin. Ya wajar pancen aku presiden. Sopo sing sak munafik ora butuh aku napa? Presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibule penggeletek, mau terima duwe masa lalu tukang angon. Jadi kapan-kapan saya nak kepengen rasa sombong, nak diundang mau itu napa? Ada nama itu jatah mau itu hasanah amin wabil khusus al mukarram napa? Wabil khusus. Itu ya ben terus ngono wabil khusus. Ini mungkin kalau terang setengah. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Saya ternyata nih kalau tak cerita. Kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang gawe pangeran wa kanal insan zaluman napa? Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sama ini angen-angen teman ini gawe Siti Nomor itu tidak main-main dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, atau seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan dan karena dia bisa makan bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yang melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina. Itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penting. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi untuk miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi untuk miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol aset miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lho boten benar. Kulo mboten nate lho sugih. Kulo cara lahir nggih, cara lahir wis sugih, tapi ajane kulo nuke. Kulo mboten gadah napa-napa. Tapi kulo bangga, mergo nak aku jalur tol untuk jadi wali. Nek kulo jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi sampean kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu ke tempe dan nasi bumbu. Woi, gue nak panjang ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan dulu. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan bulan. Wes satu penak ning swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sabir itu Abdul bin Al-Ghaniyus Syakir. Syabul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh dekne sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong sekir sing suwabar. Iku sik iso ngalahno derajat.
Apa meneh wis fakir syukur lah malah kalah. Ana nek golek mungkin syukur tak. Mulai kere nopo syukur nanti. Saroe mungkin tak kete begem. Paham? Mana gue angker kejalis bateri kan, aku gak bakat di bateri aku, gak oleh raga, gak teko kecil-kecil juga bateri haram, mungkin ketak, mungkin gue tisom, tuntung. Kami kira mak kita terus biasa tanah. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas kan syukur kondisi itu gak realistis, ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional, itu pokok goblok. Jadi dia tak terang lagi ulama, tak terang logikanya ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Lo bodoh nanti saya bodoh, parmane jogo nopo. Paham gitu? Mau nanti ngaji teman kita yang fakir-fakir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu moro Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, diambil tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari cablok kau kira gue kalah sampai gue wal virus sakit, tak pikir sih ngapa syukur. Mana kalau jadi lama itu pemenangnya. Mana bujuk kalau tahu, gue kerja ada par-par juga. Gue orang ngarang apa? Gue orang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai ini si naik tamu teng sekian bisnis, jadi ada sekian tamu. Ini kalau sama, baru latihan marat malah udah. Kami tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu baca gitu. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih. Universitas terkenal itu. Mau pulang betul nggak? Pulang betul nggak? Nanti orang kalau mau lihat orang betul nggak? Ya kan? Nanti kalau ya tenang tenang bahasa, orang keturunan kira-kira ini dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu. Ya waktu sedikit sebena itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Nah, gak ngono kalah mbek prestasi itu zaman anggon wedhus. Iku duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu tukang anggon wedhus. Iso mangan mergo anggon wedhus. Tapi terus ate iku yo wis hebat pertaane. Lho nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki jek melarat sebagian mungkin jek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi, teori saya itu pasti benar. Karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mulanya ketika ada pangeran min asli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh
dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja, termasuk diantara kafarohnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah, wa ma adraka mal akobah, fakku rokobah, au it'amun fiyaumin bimat, atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati, sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu sudah ngomong 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falat tahamal akobah, wa adraka mal akobah, fakku rokobah, au kit'amun fi yaumin di masrubah, ya iman damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang wali kok medit itu betul. Mana pulau ini betul sombong, mulai kecil saya tuh dilatih bapak, dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. Sekarang 100.000 WM, 100.000 itu nak kancam sing kurang kan. Jadi kira WM cuma ben bocah izin gak jajan bareng, pokoknya entek. Gak saya sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin, nah itu orang persen setengah gak ada kancam. Ya itu selalu persen di sampaikan. Tetapi orang persen setengah pas-pasan, paham ya? Nah itu ini benar selalu sulus. Saya persen benar sulus. Nah saat diure itu rapati ape, mungkin masjid kok makso. Malah rapati ape. Soalnya kan di Nabi ada uang ada. Nabi kalau itu sudah pas diure itu dari Nabi Ojo tenang itu kita menampar geremang. Jadi kalau balik ini malah. Jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir tidak wali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa petir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras dak duwe, sembako dak. Sebetulnya dibalik kefikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fikir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini dicublos diselang mau perkara sabuk kue ngombe sak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan kok kumane gak minat mau pikir pakanan jatuh tadi juga wong sugih mari penyakit belum marah kamu kuman itu selera apa Kumangsamu kuman gak diselera, tak kuman itu apa? Nah iya, aku menyakit nawang iki, gak diobat, jadi rugi deh. Karena dia gak jadi artis, gak jadi apa? Tapi nak menyakit nawang suka kan di laboratorium, jadi apa artis. Kuman itu perhitungan. Orang-orang, saya rugi ngobrol apa itu sama apa? Dia jalan suka-suka. Aku juga sedih lagi itu dulu tanggalnya ke luar so tau. Terus kena apa? Tiba-tiba koncone berrokokan, orang tutupan. Terus roh lalu ceblok terus. Ya man, berkuman itu duit selesai. Sama diselera sampai tak kuman yang punya nopo. Paham itu terus. Ini penting kolaborasi. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berpikir ngendikan al-faqirus sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqirus syakir itu afdalu minal. Wes fakir terus syukur. Mana nganti bojo kula niku bingung, ben ra susah kula niku kakuat. Ini perkara itu kula niku. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Jadi dokter perut saya itu kandungan jantungnya malah apa tetap cepat mati itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Ternyata mereka aku rasa banyak bagus yang hati-hati yang paling problemnya mati tersekan ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya juga mati kan ya. Wah repot itu nggak ada di sini. Jadi rumah sana aku stop perkaranya divonis ini itu rumah sana aku jangan memang. Jadi begini lah sakit mau nara loh, reus biasa. Reus apa? Tapi sore ini ya semalam banter mari mati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Itu ya baik-baik ya. Ini penting kolaborasi supaya jenengan wis fakir ning dunia sampai fakir teng nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wong Sayyidina Umar sing wis dadi presiden iku prestasi terbaik. Ya urgo dekne tawangon wedhus untuk apa iso nyelametno nyawane. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tau lho ngalamin. Tapi ora wali, perkarane ora syukur nih. Gremeng. Mane gremeng iso. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi, belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini itu yang hadis qudsi, malam yardo bi qadai, walam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, fal yaqubkan siwai, wal yaqlus min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mbek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firman atas kula ngene wong alim apa jenenge sing hormati dimbarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, kalian subprovensi wahai, silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari planetku dan bumi. Bisa prarepot, wis kere diancam.